Sebelumnya, setelah menghabiskan waktu di salah satu pulau terpadat di Maluku, yaitu Pulau Osi, perjalanan akan berlanjut ke air terjun Nagalema. Pukul 18:16, kami meninggalkan Pulau Osi, di mana hari makin gelap ketika roda kendaraan kami melibas jembatan Pulau Osi. Dengan jarak 18 km, kami akan menuju Dusun Wael untuk menginap semalam, sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Hari benar-benar gelap ketika kami berada di Gunung Malintang Piru. Kendaraan yang lewat bisa dihitung dengan jari. Pukul 19:30, kami tiba di Dusun Wael. Dusun ini lumayan kecil, namun sangat hangat menyambut kami. Teman-teman, ini sudah mau jam 8 dan kita udah tiba di Wael. Malam ini kita nginap di sini dan akan melakukan perjalanan besok ke Waisala. Mati lampu cuy, gelap. Mati lampu karena hujan. Beberapa jam di Dusun Wael, lampu padam. Ini biasa terjadi ketika atau setelah hujan turun. Pagi, pukul 6:03, Dusun Wael mulai terang. Awan sedikit gelap dan gerimis jatuh perlahan. Bunyi kokok ayam seolah menyambut kami pagi ini. Suasana yang jauh berbeda dengan kondisi kota. Sebelum gerimis makin besar, kami bergegas. Jalan utama Dusun Wael mulai ramai ketika kami benar-benar meninggalkan dusun ini. 24 km adalah jarak yang harus kami tempuh untuk menuju lokasi di mana air terjun Nagalema berada. Yang kami takutkan benar-benar terjadi. Hujan semakin besar dan akhirnya membuat kami terhenti. Menunggu hujan berhenti, bermain handphone jadi pilihan. Salah satu pekerjaan gabut yang kadang membuat dunia bahkan teralihkan. Rasanya hujan tak akan berhenti dalam waktu singkat. Beberapa menit berjalan, volume air semakin meningkat. Kami benar-benar melanjutkan perjalanan ketika hujan sudah berhenti pukul 7:30. Langit masih mendung dan tak ada tanda-tanda matahari. Sekali lagi kami berhenti karena hujan dan bermain handphone jadi cara melawan kegabutan. Oke, sudah dari. Benar-benar bingung apakah nanti sampai ke tujuan langit masih akan seperti ini, mendung, hujan, dan dingin. Kami akhirnya memutuskan mencari sarapan yang dijual warga lokal. Pagi-pagi begini, biasanya warga menjajakan makanan mereka di depan rumah. Mader, bali do. Bali roti juga, Mader. Roti di etalase ini merupakan penganan tradisional. Sarapan dulu teman-teman, sebelum kita lanjut ke Nagalema di Waisala, air terjun yang akan kita berenang. Pukul 8:30, kami melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini rute perjalanan melewati gunung tanpa rumah satupun. Yang terlihat di sekitar hanyalah ilalang dan beberapa pohon tropis. Kita akan jarang menemukan kendaraan di sini karena rute yang dilewati merupakan lokasi pegunungan. Pemandangan akan lebih menarik di sini karena di sekitar banyak ekosistem eukaliptus yang hampir mirip dengan ekosistem yang ada di Gunung Malintang Piru. Sayang, cuaca belum membaik, masih mendung dan tak ada tanda-tanda cahaya matahari. Pukul 8:30, akhirnya kami sampai di Desa Waisala.
Namun, kami tak berhenti di sini karena tujuan kami adalah ke anak dusun desa yang masih beberapa kilo lagi. Rute menjadi lebih menantang sekarang karena setelah lepas dari desa Waisala, jalan raya banyak yang rusak, seperti kolam air yang berada di tengah jalan ini. Kami memang harus berhati-hati melewati apapun, termasuk sungai kecil ini. Terlebih di sini tak ada bengkel. Jadi teman-teman, kita sudah ada di Melati. Ini satu kampung setelah Waisala tadi. Perjalanan cukup panjang, lewat beberapa kayak genangan air, terus ada kali juga. Nah, dari Melati ini kita kayak semacam 3 kilo lagi atau 2 kilo menuju daerah air terjunnya, itu air terjun Nagalema. Mudah-mudahan perjalanan hari ini menyenangkan. Ikuti aku terus. Mantap. Sepintas, dusun Melati ini terlihat sunyi. Namun keadaan ini sering dirindukan oleh orang kota yang ramai hingar-bingar. Pukul 9:15, akhirnya kami tiba di perbatasan antara dusun Nagalema dan dusun Sufi. Perbatasan ini benar-benar asri dan hijau. Tak ada yang beraktivitas di sini selain beberapa orang dengan perkebunannya atau hewan-hewan ternak yang terlihat ramai di beberapa sudut. 3 anak kecil ini akan menjadi pemandu kami. Mereka sangat paham tentang rute ke air terjun Nagalema. Daerah yang pertama kami lewati adalah perkebunan kelapa warga yang tumbuh dengan sangat menjulang. Rute berikutnya kami melewati sungai yang melebar. Menurut ketiganya, sungai ini makin melebar lantaran hujan yang mengguyur beberapa hari ini. Hutan kemudian menjadi rute kami selanjutnya. Pohon daun berduri menjadi pemandangan yang familiar sekarang. Hutan yang kami lewati benar-benar sangat menenangkan. Tumbuh tinggi beberapa pohon khas Maluku. Sungai yang melebar ini tampak seperti memberikan kehidupan untuk pohon-pohon di sekitarnya. 3 anak kecil ini masih sangat bersemangat. Cukup capek teman-teman. Dan kita kayak udah 15 menit perjalanan dari bawah jalan raya ke sini. Dan di belakang ini kayak ada kayu yang dibikin buat rumah. Kami hampir sampai di lokasi air terjun. Pipa-pipa ini merupakan saluran utama warga sekitar dalam mendapatkan sumber air. Pukul 9:56, akhirnya kami sampai di air terjun Nagalema. Terlihat menjulang dengan bunyi yang sangat keras. Aku lumayan takjub dengan air terjun ini, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi, membuat sekitarnya menjadi gelap. Ada beberapa penyebutan warga lokal terhadap air terjun ini. Ada yang menyebutnya sebagai air terjun Putri Nagalema atau air terjun Sufi. Menurut warga lokal, air terjun ini akan ramai ketika masa libur, terutama ketika masa libur Lebaran. Sayangnya, drone yang kami bawa tak bisa leluasa bermain lantaran sinyal yang lemah. Padahal butuh banyak perjuangan untuk sampai di air terjun ini. Buat kamu yang ingin berencana ke sini, disarankan agar memakai sepatu yang memiliki sol yang kuat, karena bebatuan di sini licin lantaran percikan dari air terjun ini. Ini merupakan shelter yang berada di sekitar air terjun. Pukul 10:40, akhirnya kami meninggalkan air terjun. Tentu dengan kepuasan dan penasaran yang sudah terbayar.
kita sudah perjalanan turun dari air terjun Nagalema sampai Batuk. Ini kita mau perjalanan pulang ambil motor buat nanti kita balik lagi ke Wael, terus ke destinasi terakhir di Gunung Teletabis, Talaga Piru. Kemudian sampai sekarang udah jam 10-an lewat. Kami bersiap-siap meninggalkan dusun Nagalema. Perjalanan selanjutnya adalah melihat lebih dekat kumpulan Pulau Latunai dan healing di Gunung Teletabis.